Kita ngobrol lah sambil jalan. Kebetulan di sini kan ada unsur dari kepolisian hadir, dari unsur dan Lamila hadir. Jadi ini mah ngobrol gitulah, ngobrol bagaimana testimoni tentang kondisi pengungsian dari pandangan kepolisian, dari pandangan ini termasuk dari teman-teman yang lain. Mumpung ada dari Kesbangpol, dua-duanya ada nih dari Bandung Barat dan dari kita sharing, kita diskusi dan kita nanti dokumentasikan sebagai fondasi sehingga Pak Kades tadi ke dalam kita lah hadir kita lain ke ngaruksak itu lain Pak Kadesnya untuk memperbaiki lagi hadir untuk menghancurkan ya kata-kata tadi dibinasakan dalam tanda kutip ketika kita sudah tabayun, sudah ngobrol, rumah, di bejaan, hese, noyot, ternyata ada persoalan gitu. Jadi pada kesempatan ini kita coba, kita gali, kebetulan ada dari ini Pak Kani. Saya ingin sedikit pandangan juga dari pihak kepolisian tentang kondisi secara umum lah hadirnya lagi, termasuk bagaimana harapan-harapan dari kepolisian gitulah tentang mitigasi pencegahan korupsi supaya kita hadir lagi dari insiunan gitu, tapi bagaimana membangun kebersamaan begitu Pak dan ya. Makanya sekarang saya ingin dari unsur kepolisian dulu, nanti dari ini kira-kira pendapatnya gimana supaya pidato kan terlalu fokus, ini dia kan biasa saringa ngobrol gitu Pak. Itu barangkali yang pertama, kalau naiknya satu lagi. Jadi yang pertama dari versi kepolisian dulu lah, sambil duduk aja santai gitu lah ngobrol ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita banyakkan. Yang lain dengarkan ya dari pengurus. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai pada siang hari ini kita yang sama-sama hadir di tempat ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kesempatan usia seperti dengan sehatnya sehingga bisa sama-sama berkumpul ya di tempat yang insya Allah berkah. Tadi sebetulnya saya ingin menyampaikan Pak Ketua karena sudah dibahas alhamdulillah oleh Pak Kadis. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili Bapak Kapolsek Padalarang yang mana tidak bisa menghadiri secara langsung undangan dari Laki ya, berhubung menjelang tanggal 1 Juli yang akan datang kita jajaran kepolisian akan melangsungkan kegiatan hari ulang tahun kepolisian ya pada tanggal 1 Juli yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, sehingga dalam peringatan ulang tahun tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, termasuk Pak Kapolsek juga tadinya mau hadir Pak Ketua ya, mau menghadiri acara ini, namun tugas lain yang tidak bisa diwakilkan, sehingga saya pun sebetulnya mendadak beritanya tadi jam 7 pagi Pak, jam 7 pagi ada disposisi dari beliau untuk mewakili. Mohon maaf, mungkin dalam segi penampilan pakaian saya tidak menggunakan seragam dinas karena ya sesuai dengan tugas fungsi keseharian saya memang begini. Pak Kapolsek menyampaikan selamat Pak atas terbentuknya Sekretariat Laki tingkat Kabupaten Bandung Barat, yang mana tadi disampaikan dalam laporan ternyata sudah beberapa desa sudah terbentuk ya, alhamdulillah, sehingga dalam hal ini khususnya dalam bidang korupsi tentunya pihak kepolisian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Ketua, kehadiran Laki di sini bukan sebagai wasit yang mencari-cari kesalahan, tetapi merupakan suatu jembatan atau mitra apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik yang melakukan penyidikan korupsi ini baik dari kepolisian ataupun dari kejaksaan tentunya sudah punya mitra dalam hal dari tahap penyelidikan. Mungkin di sini ada senior saya
di bidang hukum. Dalam hal ini mohon maaf saya memanggil Akang aja karena Kang Wanda. Jadi saya ini Pak, kebetulan di Padalarang ini bisa dikatakan orang lama tapi stok baru. Karena ditugaskan di Polsek Padalarang dari tahun dari tahun 96 sampai 2018 kemarin. Nah dari 2018 saya harus tugas keluar dulu, sehingga dibandingkan dengan terbentuknya Laki KBB ini lebih tua terbentuknya KBB Laki ya, Laki KBB maaf, daripada penugasan saya kembali ke Padalarang. Kalau Laki sudah 7 bulan, saya kurang lebih baru 5 bulan Pak ditugas di Polsek Padalarang. Namun karena orang lama stok baru, alhamdulillah sudah lama sekali kenal dengan bagian hukumnya Pak Wanda ya. Tentunya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Kapolsek tidak bisa hadir, hingga diwakili oleh saya yang kebetulan mungkin saya lagi nyase Pak. Kalau para kadit yang lain yang berpakaian uniform dinas sama-sama sedang melaksanakan tugas dalam rangka peringatan HUT yang ada di Polres. Kemudian ucapan selamat dari Pak Kapolsek juga sangat bahagia tentunya, karena di sini kami pihak kepolisian sebagaimana yang saya sampaikan tadi punya jembatan Pak, punya jembatan dalam arti ketika ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi ya, sehingga tentunya kami akan merasa terbantu ketika mengumpulkan alat bukti ataupun alat saksi ya, untuk menentukan benar ini tindak pidana korupsi sudah terjadi. Nah tentunya peran Laki ini bersinergi dengan pihak penyidik kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti petunjuk maupun saksi dalam menggali sampai sejauh mana dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian kaitannya dengan Kamtibmas, mungkin kami menyarankan tidak hanya bidang tindak pidana korupsi saja Pak. Yang penting setiap hal yang ada kaitannya dengan Kamtibmas, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas di masyarakat, peran Laki di sini juga kami perlu ya, karena tidak hanya korupsi saja yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di masyarakat, tapi di sini tidak menutup kemungkinan ada tindak pidana lain yang mengancam atau mengganggu situasi Kamtibmas di masyarakat. Nah tentunya sekali lagi alhamdulillah dengan kehadiran Laskar Anti Korupsi Indonesia untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat ini tentunya merupakan rekan kerja kami yang secara umum dapat atau sangat membantu dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Padalarang. Rupanya yang itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili Polsek Padalarang mengucapkan selamat atas terbentuknya Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Ya, sekali lagi mohon maaf Pak Kapolsek tidak bisa hadir, namun diwakili oleh saya. Kemudian saya juga mohon maaf mungkin kehadiran ini pakai pakaian biasa ya, karena acaranya dadakan, kemudian kaitannya dengan tugas pokok sehari-hari saya memang pelaksanaan tugas mengenakan pakaian seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barangkali untuk teman-teman diketahui, jadi barusan dari sisi kepolisian lah, anggapnya bukan Polsek Padalarang Unggul. Jadi memang kolaborasi kita semakin terbuka kalau komunikasinya baik, berarti gitu ya. Jadi barusan dibuka kan minimal khususnya untuk anggota kita yang ada di sini, bagaimana membantu menggali ketika ada temuan untuk memperkuat alat bukti tadi kan. Jadi ini sebagai pengetahuan bahwa ketika kita melakukan investigasi tetap yang namanya alat bukti itu penting, minimal 2 gitu kan.
Pak, rekan-rekan kira-kira ada yang ditanyakan nggak untuk khusus kepolisian? Cukup ya? Cukup. Pertanyaan dari saya, bukan pertanyaan, mungkin himbauan. Ini menjadi pertemuan ini diharapkan walaupun yang hadir Bapak mewakili Polsek Padalarang, tapi ini menjadi antar institusi gitulah. Jadi tolong sampaikan juga ke pimpinan, apalagi pimpinannya baru sekarang ya. Selamat juga dari Laki khusus disampaikan. Yang kedua, kami juga nanti kebetulan belum pernah bersilaturahmi Pak. Jadi tolong melalui Pak Kapolres ya Bapak, bahwa kami mohon disiapkan waktu untuk Pak Kapolres di samping mengucapkan selamat, nanti kami juga ingin menggali supaya, karena sering ada temuan Pak di lapangan, kadang-kadang mungkin antara perilaku oknum lah, kehadiran Laki kadang-kadang masih rada ayah resistensi lah. Tapi kalau misalkan dibangun kolaborasi mulai Polres, Polsek, sehingga hadirnya Laki bukan siapa-siapa gitu Pak. Karena dalam konteks hukum kan sekarang yang resmi juga sudah ada restoratif justice, artinya mah tetap ngobrol mah udah dihelakin kan gitu loh. Itulah nomor pisan Pak Kapolsek, gambaran dari Laki sudah terbaca, cuman tolong disampaikan ke pimpinan. Ini anggaplah resmi karena mewakili institusi. Mudah-mudahan kita bisa beraudiensi dengan Pak Kapolres ya. Siap ya? Siap? Harus siap. Maka yang selanjutnya Pak dari unsur dan Ramil mungkin mewakili institusi tentara tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami Bawana dengan Pak Dada di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di acara peresmian sekretariat Laki ini yang kami banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sebagai umatnya PRJ. Mohon izin Pak Ketua, kami tentunya mewakili dari Dan Ramil. Alhamdulillah Dan Ramil kami sedang melaksanakan ibadah naik haji, yaitu haji besar. Amin, semoga mabrur. Kurang lebih 40 harian, dan insya Allah beliau juga kembali tanggal 16 di bulan Juni ini. Kami mewakili dari Ramil tentunya wajah lama tapi stok baru gitu kan, wajah lama stok baru. Kami sebelum di sini kami di Pusdika Kapleri, kalau tidak salah Pusdika Kapleri, kurang lebih kami 24 tahun lama. 24 tahun kami dikasih kesempatan pindah satuan, yaitu ke Serang, Banten, mulai 2022 sampai 2023. Kami Dan Ramil di daerah Tanara, tepatnya di wilayah wakil presiden kita, yaitu Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan kami ditugaskan ke Padalarang menjabat sebagai Wadan Ramil. Pesan dari Dan Ramil juga menyampaikan selamat dan sukses terlaksananya peresmian sekretariat Laki ini. Kami dari pihak TNI dalam ini Koramil tentunya menyambut baik ya terbentuknya Laki ini, di mana Laki ini tentunya adalah suatu jembatan, suatu solusi yang selama ini negara kita tentunya, yang mungkin kalau kayak bahasa kami itu adalah leluhur-leluhur kita dari zaman penjajah sampai sekarang, yaitu tidak terkenal korupsi dan korupsi. Semoga dengan kehadiran ini mengeliminir ataupun memperkecil langkah-langkah yang muncul di wilayah kita. Memang kami di sini hampir 24 tahun. Sebelum terbentuknya Bandung Barat juga
kami juga alhamdulillah istri kami juga sebenarnya dinasti KBB. Dinasti KBB kan sebelum bentuk KBB kalau tidak salah kita masih bergabung ke wilayah yang ada di Balong Gede kalau nggak salah. Nah di Balong Gede pindah ke daerah Soreang, terfokus ke sana, baru terbentuknya adalah Bandung Barat. Bandung Barat ini tentunya adalah merupakan ikon kita, sehingga apabila mungkin ya ada yang berbau-bau negatif tentunya akan mewarnai wilayah kita. Semoga dengan kehadiran laki ini wilayah kita bersih dari KKN, korupsi dan nepotisme. Itu harapan kami, dan kami dari pihak TNI selalu berkolaborasi, selalu ingin bersama. Jangan sampai nanti kita ada saling tolak belakang. Ini kemana, ini kemana. Kita di sini adalah suatu organisasi dalam ini pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya tentunya kami mohon maaf Pak Ketua. Dan kami pada hari ini juga mengucapkan selamat dengan peresmian Sekretariat Laki Kabupaten Bandung Barat. Ya. Terima kasih. Mantap nih, harusnya ini jadi ketua LSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap sekali nih. Jadi kalau dari TNI lebih ke binternya ya, teritorialnya. Jadi karena kami Pak yang pengurus kecamatan itu selalu memerintahkan untuk sounding ke Polsek, ke Danramil, ke kecamatan, bahkan ada beberapa kecamatan lebih dari 3 lah, sudah disambut dengan baik, dikumpulkan dengan para kepala desa, kecamatan juga. Jadi berkolaborasi dengan baik sebelum terjadi apa-apa gitu. Terima kasih pandangannya. Sebelum ke Pak Kades, ini saya minta testimoni dari ormas lain nih, ada kebetulan ada Sundawani. Kira-kira hadirnya lagi sebetulnya di Bandung Barat kumaha gitulah. Apa yang terdengar dan objektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rapes. puji sidaran syukur kehadiran Gusti Allah anu maha was asih. Tahilah oge ka junjungan urang sadaya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kuring kuring dipika hormat khususnya Kilanceuk Kang Guras pagintennya. Siap. Kilanceuk Kang Guras kali perwakilan khususnya Pasekda Pak Kabin, perwakilan di Kesbang Pol Jawa Barat, Bapak Komandan yang saya hormati Pak, Dila Bapak Tiga Polres, Kapolsek, Pak Kades, kali sedayana sedayana pagintennya wabi tadi disebutkan hiji untuk diseruni panginten kusumping LSM laki di Bandung Barat. Kumagi seueur ormas OKP LSM anu dicarioskeun ku Pak Kabid, Kilanceuk Pak Kopral. Oh, kolonelnya. Janten seroge ormas OKP LSM anu teu legalitasna kirang komplit khususnya Kemenkumham gitu nya. LSM laki sumping ke KBB dengan legalitas yang jelas dan akurat. Dan begitu Bapak Kabin Kilanceuk, jadi langsung aja ketika datang LSM laki itu saha LSM laki teh gitunya, puntennya ketuanya saha LSM laki teh LSM di mana ya teh saya di Bandung Barat abdi teh gitunya ya. Teu oge abdi tataros ka Pak Kabin selaku senior simkuring, selaku lancet simkuring, ditambah beliau adalah Dewan Penasehat Sundawani Wirabuana gitu ya. LM selaki jadi oh siap
Jadi Kang Guras teh orang lama gitu, pemain lama eta teh sebagai di Bandung Barat gitu dengan membawa LSM baru yaitu LSM Laki ke Bandung Barat dengan pusatnya di Jakarta Pak ya. Ketika Laki datang saudara juga membimbing gitunya Laki dengan acara dengan mengundang Pak PJ, Bu Wika, Pak PJ, Kang Asep, Asal Latif oke, ngerotok tuur ku Laki teh. Itu salah kita gitunya. Salah gitunya. Ketika petepang di Kesbangpol sareng ketua Kang Guras yang ngawangkong gitunya. Ditambi acara abdi waktos gelar budaya gitunya dengan tema relasi budaya dan kebangsaan di aula ya abdi ngawangkong panjang lebar Laki. Intinya dengan datangnya Laki ke Bandung Barat itu yang dipimpin langsung oleh Kang Guras itu sangat luar biasa aja kan. Jadi keprok atuh keproknya amplop wabi di ieu nya. Dan ngaraos bingah kubagikan Bandung Barat ayeuna tos hat-trick gitu Kang Guras nya tos hat-trick awalnya tinu A gitunya ade nu kaopat oge tinu A ade gitunya jeung gede emutan gitunya ku ketua Kang Guras gitunya kula duwi ka 4 kali. Dari sini mah Sondawani Wirabora sangat asuransi kedatangan Sam Laki. Kita bermitra, kita bersahabat dengan siapapun, dengan Ormas OKP LSM, dan bahkan Bandung Barat kondusif, Bapak Kapolsek, Bapak Komandan, tidak ada keributan antar ormas gitunya, silih kadek, silih ngabunuh daya. Karena kenapa? Karena berkat pemersatu Bapak Kabit Ya, Kesbangpol. Beliau adalah pemersatu ormas OKP LSM di Bandung Barat kalau benar-benar perlu. Bahkan kita dulu pendiri paguyuban ormas OKP LSM se-Bandung Barat bersatu dari 40 lembaga bersatu dan berganti nama menjadi gabungan ormas OKP se-Bandung Barat yang sudah dikenal mungkin oleh Bapak Kapolsek. Izin bayang dengan Bapak Kapolsek, Komandan, dan beliau karena sekarang menjadi naik jabatan menjadi Bapak Kabit. Ya mungkin beliau fokus kerja menjadi pemerintahan. Intinya LSM Laki tolong kawal pejabat-pejabat natskal pokoknya gitu. Terus kawal terus sekira-kirana aya anu teu beres mah katakan bina lamun teu bisa binasakan. Sakitu pakinten di simkuring punten pilih aya tutur saur anu kirang marena anu kirang pas juga dihapunten ku margi dengarkan anu itu kayak terjawab kieu gitu nya. Intina mah khususnya LSM Laki tetap semangat, tetap besar dan tetap oke. Kalau lanjut Bapak Wanda, sebelumnya saya udah kenal lama dengan beliau ketika bertemu di Kesbangpol. Wah, ada komandan Pak Wanda gitu ya. Intinya tetap semangat buat LSM Laki maju berantas korupsi para koruptor. Pokoknya tikus-tikus ya tolong disikat dan amankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Asep. Ini disebut testimoni ya penilaian dari objektif dari lembaga lain gitu Pak Kadang Rami supaya objektif kan hari ormas lain juga punya ego cik ningali kita juga kuma ternyata alhamdulillah positif gitu lah. Bahkan mungkin bisa bersama-sama Kang Otan juga dari ormas Pemuda Pancasila, kebetulan ketua MPC-nya juga sama, ketua Dewan Penasehat Pak Kabinda juga sama, ketua Dewan Penasehat di Laki gitu. Karena kami ingin berkolaborasi supaya semua bersatu gitulah. Dan itu barangkali dari sisi testimoni yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi kepala desa Kang.
ini perlu sebuah apa ya, diskusi sedikit atau harapan, karena gini, kadang-kadang akan laki di Indonesia itu udah 17 tahun, di Sulawesi, di Sumatera itu rata-rata nu dibidik teh kepala desa, anu ngabedakeun mah kepala laki di Bandung Barat nu dibidik teh PJ gitu. Eta nu ngabedakeun gitu ya. Jadi justru karena abdi lahir dari desa kan. Dulu abdi ketua asosiasi RKMD waktu zaman di Soreang, bahkan abdi yang memperjuangkan ADD pertama se-Indonesia dari 50 juta sampai 350, itu kami dengan Pak Jamu dulu berjuang. Jadi desa itu benar-benar kudu maju. Ngan menurut ayeuna kumaha carana laki semua sudah ada di tiap desa supaya tidak menjadi namun tadi teh ulah jadi wasit menjaga mana namanya dengan kesalahan. Tapi bagaimana juga salah itu ada. Nah, mengkomunikasikannya kira-kira seperti apa? Tolong barangkali dari rilis Pak Kades sendiri, karena ini hampir rata di Bandung Barat kan. Termasuk abdi kami jujur mengkritisi inspektorat kan. Jujur setiap monitoring dan evaluasi dari inspektorat akan udunan kan. Plus ya, benar atau sama harus kan? Itu paling sedikit 5 juta tuh. Kok abdi kami aja didugikan. Jangan sampai terjadi lagi. Setiap monet inspektorat selalu mengumpulkan di kecamatan. Nah maksudnya abdi, karena abdi tidak baik juga, misalkan lahir tiba-tiba tahu eta terus direkam laporkan, kan tidak begitu. Tapi kemarin kan disampaikan ya ke PJ, bahkan kesalahan semua dinas juga dibuka. Si mungkin di beda kumaha. Nah ini mungkin menggunakan Pak Kades karena semua bersentuhan itu pengurus KPD desa. Kira-kira apa ya, harapan atau bentuk kolaborasi seperti apa? Kalau saya sendiri dengan Pak Wana kemarin di depan PJ, coba kita bekerja sama kemitraan, ditandatangan gitu dengan di Pemda. Nanti kita kolaborasi dengan DPMPD, bagaimana kita bermitra di desa gitu kan? Karena anggaran kan bisa direngkolkan kalau ada lembaga kita juga. Tapi kontribusi kita juga dalam mengawal mungkin itu bisa lebih jelas, termasuk bentengan untuk para rubuh nomor kan. Di kita ada advokat kan resmi, dia juga penegak hukum dalam membantu klaim, jadi bisa dilawan gitu lah. Jadi bukan hanya sekedar isu, tapi ya bisa menjadi kuasa advokat. Eta mangga di Pak Kades kira-kira dari 165 desa orang seragam kan dalam konteks komunikasinya gitu kan, supaya tidak jadi masalah kepayun. Itu kira-kira Pak Kades mangga. Kedua kali berarti ya Pak Wana ya izin ya, senior itu LBH ya. Alhamdulillah izin Pak Ketua ya, laki di Bandung Barat ini mungkin izin oke Pak Kabit ya, Pak Ose, Pak Dandramil, seluruh jajaran LSM ormas yang hadir pada kesempatan ini. Menyimak masalah tindak korupsi, Pak ya, jelas sampai kiamat pun mungkin tidak bisa ditumpas ya, tetapi kita menjaga dan mengurangi, mencegah tindak pidana korupsi ya. Saya juga tidak ingin selaku penyelenggara pemerintah desa tidak ingin terjerumus ke dalam pidana korupsi. Saya gemuk di bumi apalagi pada terakhir kehilangan itu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya laki ini ya bisa sebagai kontrol sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Bandung Barat ya. Emang banyak kejadian Pak ya, kades-kades mungkin bukan kades di kita di Bandung Barat, tapi kades-kades yang ada di luar daripada Pulau Jawa terjerat masalah korupsi gara-gara dana desa. Karena mungkin Bapak selaku ketua di sini ya tidak bisa dibohongi ya, anggaran ke desa itu miliaran ya. Sekretari itu tidak ada hal seperti itu ya, aman-aman saja tentang pengelolaan keuangan desa.
Kenapa? Karena mungkin dari awal sebelum pelaksanaan itu ada perencanaan. Ayah mau musyawarah dusun dulu, ayah musyawarah desa dulu Pak ya, untuk menentukan kemana arah kebijakan atau pelaksanaan kegiatan anggaran tahun yang akan datang. Ya, yang tadi itu Bapak yang bahas masalah perpindahan pelaksanaan kegiatan itu sering terjadi Pak. Ya, serba bingung ke kepala desa. Di sisi lain harus pelaksanaan sesuai aturan. Tapi di sisi lain kan usulan masukan dari masyarakat yang ada itu dilema untuk kepala desa. Ya, makanya kan adanya musyawarah desa. Ya, sebelumnya supaya tidak seperti itu. Ya, tahun depan ini kan di perencanaan tahun sekarang. Yang tahun depan apa yang akan dilaksanakan tahun depan itu dilaksanakan tahun sekarang. Alhamdulillah sebatannya seperti itu Pak, tahun ke tahun. Ya, tahun sampai dari mulai saya menjabat sebagai kepala desa sampai sekarang gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, saya harapkan dengan adanya laki ini bisa berkontribusi terhadap pemerintah desa, termasuk masyarakat, bisa bercampur baur dengan masyarakat, bisa membawa aspirasi masukan ke masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa? Ya, kayak masyarakat seperti apa? Kadang-kadang kita berbuat baik bentuk ke masyarakat, anggapannya baik. Ya, maka simpuling banyak di sini ya, di dia lah. Harapan adanya kontrol sosial. Kita bekerjasama, apalagi tadi Pak Ketua sebagai mitra. Yuk kita sebagai mitra dari pemerintah desa. Ya, kita jalin komunikasi yang baik. Saya tidak inginlah seperti pemerintah yang lain. Ya, ingin menciptakan ya Sukatani yang idaman, indah, damai, maju dan aman. Itu slogan Sukatani. Ya, nah, harapan ke depan ya kita satukan persepsi, ya bersihkan korupsi, ya termasuk di pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khusus Sukatani. Keprot kepala desa. Harapan kita, apalagi kita dengan Pak Wana itu bukan 1-2 tahun mau, ya bukan apa itu, bukan asing lagi, itu teman baik lah. Ya, walaupun kita sering apa itu lawan politik, tapi hubungan baik sama beliau. Ya, mudah-mudahan kita hatinya sama. Amin. Ya, ping Pak Wana dengan saya, tidak ada dendam di antara kita. Ya. Itu yang saya harapkan. Tidak ada dusta di antara kita. Itu. Ya. Kalau ingin bahagia, kalau ingin bersih satu pemerintahan, bantu masyarakatnya, awasi pemerintahan, ya masukkan apa yang harus dilaksanakan pemerintah desa, sesuai dengan aturan atau tidak. Ya, seperti itu termasuk mungkin saya masukkan oleh Pak Ketua. Kadang-kadang kan ketuanya mah santun, ya berwibawa, ya bager, soleh, tapi kadang-kadang anak buahnya yang sok polontong Pak. Ya, kan gitu, ya kadang-kadang seperti itu. Media kan kadang sebut-sebut kan gitu. Nah, sebenarnya seperti itu Pak. Aneh kata ada hasil andainya menyimpang dari aturan. Tadi itu apa? Beri nasihat, ya luruskan, bina. Kalau tidak bisa seperti itu, mungkin 1-2 kan gitu, 1 peringatan, 2 peringatan. Kalau ketiga ya itu soal. Gitu. Kadang-kadang kalau media sekarang tanpa ini itu berjuang kalau ayah di media online kan seperti itu. Ya, nah harapan si Puring mewakili pemerintah kepada saya yang ada di Kecamatan Ngamprah, ya tidak ingin terjadi seperti itu lagi. Ada kekurangan, ya kesimpangan itu cobalah komunikasi yang baik, ya datang ke desa, Pak ini salah, ini masukan dari masyarakat seperti itu, tolonglah perbaiki, itu yang baik. Ya, jangan jadi wasit kan seperti itu Pak ya. Benahilah sama kita kotor masyarakat, LSM itu kontrol penyelenggara pemerintah desa supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
selaku pemangku pejabat pemerintah desa. Itu Pak. Ya. Mangga. Terus lanjut. Pertanyaan tadi Pak ini bagus sih, karena gini Pak Kesbang ini juga menjadi referensi ke depan dalam konteks pembuatan peraturan dan perundang-undangan khususnya Perda. Karena ini kan kondisi real ya, kadang-kadang tidak terserap dari bawah sesuai top down aturan teh. Nah ini menjadi penting karena apa? Yang tadi di lapangan fakta kepala desa kan butuh lah yang benar dalam artian untuk digali kekhawatiran ya kan, karena kan kadang contoh gini Pak, dana desa yang dari pusat betul besar tapi kan sadar disekat kekhawatiran kan, akhirnya ketika ada konsolidasi ada tamu kades kudu nyuguhan duit di mana, betul kan? Ayah insektoran udah 5 juta teh menurut temuan mulai temuan lebih gede kan gitu, itu betul nggak kejadian, artinya apa? Ini harus jadi kebijakan bersama. Kenapa kami butuh diskusi seperti ini? Kita buka kesalahannya bukan untuk diekspos, tapi harus dibuat sistem yang bisa mensekat. Abdi jujur Kang Pak Kades, daripada ditaikkan 2 tahun umur kepala desa, Abdi lebih setuju dana desa eta kumaha desa minimal 20% diatur. Abdi lebih setuju ke situ. Operasional kepala desa digedean supaya nyoceng proyek itu. Abi usulkan ke Komisi 2 itu daripada diperpanjang jabatan. Akhirnya maka diatur, akhirnya gaji ngantinya ADD kan itu sudah disekat. Ayo kepala desa di mana? Kadang-kadang ayah nanti di babinsa ekonomi kayak kopi-kopi wah kudu. Apalagi yang monet atau dia ada tamu, ada kegiatan PJ kudu disuguhan oke. Nah ini barangkali menjadi bahan untuk Kesbang khususnya dari Jawa Barat karena ini persoalan desa itu klasik tapi udah menerken urusan BUMDes karena aturannya tidak ketat kan? Itu hampir rata. Nah itu yang harus jadi perhatian. Kenapa ini harus dibahas di sini supaya jadi pengetahuan jadi semua kan? Mungkin dibuat produk hukum yang memang bisa mensekat terus memotret apa yang terjadi di lapangan. Dan tadi didongengin teh kadang-kadang kan kepala desa dibenarkan temuana kalah kan dicairkan kan gitu bagian tadi giring iya nu bener aku mah. Nah itu yang kedua mungkin ke depan bisa Pak Kades di LSM IT Ormas Laki jadi pendamping di musyawarah biasakannya karena gini supaya pengetahuannya bahwa yang namanya APBD maupun APBN itu domain publik, artinya masyarakat boleh melihat. Tapi kalau dibangun dari awal, jadi tempat kekeh beri Pak Kadesnya digiring, cek Pak Kades entong, gitu kan? Cek laki, cek ningali eta APBD, jadi betul. Tanpa wadah kemarin waktu audiensi, bagaimana caranya bahwa APBD itu bisa dipampangkan itu aturan. Ketika semua sudah dibangun keterbukaan, dibangun komunikasi, berarti ke depan bisa cair semua kan. Pertanyaan Abi anu tadi mungkin tidak nanti pengurus laki bisa berkontribusi ikut rapat musyawarah gitu. Minimal nongkrongan ngasih tahu gitu kan bisi aya nu bisa didongengkeun dalam artian kan anu salah bisa diemutan teh mungkin teu bakal seperti itu. Bisa saja Pak, tapi kan harus ada koordinasi dengan BPD dulu ya, gitu ya. Nanti bisa komunikasikan dulu koordinasi dengan Badan Pangkasan Desa ya. Tapi saya rasa bisa kalau seandainya untuk mendengarkan saja ya. Gitu ya. Kalau masalah APBD harus koordinasi dulu dong Pak, apakah bisa kalau persiapan secara global itu terpampang Pak di desa semua juga ada ya. Untuk global sekian untuk pembangunan gitu, pemerintahan gitu, pemberdayaan masih itu terpampang di situ dari global sekian tiap desa ada Pak di situ. Ya maksud tadi kan bagus ini kebetulan jadi diapresiasi juga. Jadi salah yang diharapkan oleh kita itu nanti sinergi gitu, kemitraan. Kalau berbicara LKD sebetulnya ketika ada laki di bawah lembaga sama dengan LKD gitu. Kalaupun berkontribusi karena dia domisili di desa tersebut. Kesimpulannya menurut dia Pak Kades, mari kita bangun kemitraan lah gitu. Intinya mas seperti itu. Hanya mungkin dari Kesbang ke depan ini masalah-masalah mendasar di desa kan. Di desa karunya lah desa duit gede tapi
masalah kan timbul kan gitu karena aturan terlalu ketat, tidak diberi kebebasan, disekat gitu kan. Bisa nanti kan bisa jadi masukan dalam diskusi ini untuk Pak Gubernur, PJ Gubernur dan orang di sana juga kan, bisa dijadikan masukan. Jadi masalah dana desa terutama itu terlalu dimonopoli aturannya oleh pusat, sehingga kepala desa itu bisa naon gitu kan. Ketika dipekolkan jadi temuan, ketika jadi temuan jadi ATM gitu lah karunya gitu lah. Itu barangkali yang dibedah dari kepala desa. Kemudian juga dan gambaran besar apa gitu kan Pak Kadesnya. Cuman yang jelas Pak Kades yang bermitra gitulah ya. Nah gitu, setuju? Setuju ya, harus dibukain lawan Kapolsek ya. Karena nanti kita akan keliling lah semua itu diskusi bareng-bareng supaya kondusif kelihatan. Kemudian setelah ini barangkali ada kesimpulan dari teman-teman, bukan kesimpulan, ada masukan nggak yang tidak lalu, oh ini bagian hukum juga ya, berarti akan dia sama pasien itu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Laskar Laki dari Ketua sampai anggota Muspika Kecamatan, Pak dari Pak Daerahnya, Pak Kapolsek dan Pak Camat, juga dari kami provinsi dan kabupaten yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam kesempatan ini tadi saya sudah mendengar dari awal, cuma di sini saya ikut berbicara ini karena saya tadi merasa ada pertanyaan kepada Bapak Abdesi. Kebetulan saya mantan kepala desa juga, yang alhamdulillah Ketua Abdesi Bandung Barat dipegang oleh Kecamatan Cikalong. Waktu itu Pak Ahmad Soleh. Di sini justru sedikit ada pertanyaan tentang masalah anggaran desa. Desa itu terus terang Pak riskan menjadi kepala desa itu karena memiliki masyarakatnya Pak Kades dengan mulai sejadah sampai haram jadah. Budaya di masyarakat itu seueur pisan. Kebetulan abi di dia Pak Pungkur, abi dari Cipageran, pencetus sami-sami dan salam Sundawani. Alhamdulillah hanya ketemu dengan silaturahmi mantan anggota Sundawani anu intina terfokus ke Sunda napi camu waktu itu kan gitu. Karena sareng wargi abdi ngirim tepang di dia silaturahmi kamari di internal partai Pak Kabit gitu. Jadi yang namanya dana desa itu tidak selalu apa yang dibicarakan oleh masyarakat itu sendiri, karena kepala desa itu Pak, untuk mendapatkan dana desa itu ada itu harus dilengkapi persyaratan untuk dana itu sendiri, peraturan itu sendiri. Kecilnya dana desa itu satu dilihat wilayah, kemiskinan, jumlah penduduk. Besar kecilnya dana desa itu tergantung tiga. Yang kami memperkuat masalah anggaran ini betul. Di sini sekarang ada Laskar Anti Korupsi Indonesia, ada LSM, ada juga wartawan. Cuma tadi dikatakan oleh Bapak, bisa enggak Laskar ini masuk di ranah desa? Karena desa itu mempunyai APBDes, RKPDes, RPJMDes. Per 5 tahun sekali, per 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, dan ada prioritas kepala desa itu sendiri. Karena kepala desa itu sudah diatur di undang-undang perdanya, kalau ada janji selama waktu mencalonkan terhadap masyarakat itu ada diprioritaskan, dan prioritas itu masuk di musdus, musyawarah dusun. Nah di sini ada anggota laki, ada perwakilan tiap desa, boleh hadir di waktu apa anggaran yang intinya dana desa itu di desa itu, apakah infrastrukturnya jatuh di berapa persen, pemberdayaan masyarakatnya berapa, itu bisa didengarkan oleh tim kita di lapangan gitu. Habis Pak, kita mah jadi kepala desa tidak mengacu kepada masyarakat sebenarnya gitu, atur oleh undang-undang, yaitu itu perda sendiri.
Dewan membuat perda dengan bupati dan panginten dinas itu bikin ada peraturan perda jatuh nomor sekian dengan undang-undang ini pembangunan, karena Pak yang namanya harga semen juga udah ada di perda, harga pagu anggarannya kita undang-undang udah diperdakan oleh kabupaten. Harga semen misalnya 50.000, kita di SPG masuknya 55, nggak masuk itu. Harga besi udah ada di situ semua gitu nyata ya, cuma bikin perdanya ini di panginten dimusyawarahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemda, tapi saya kan tidak semua kepala desa itu SDM-nya itu bisa disamakan, karena banyak ranah masuk ke jalur hukum itu bukan masalah korupsi, masalah kebijakan aja udah masuk. Kayak tadi kita di APBD membangun jalan desa, ternyata kata tokoh masyarakat jalan desa 1 tahun masih bagus, kita beli aja ambulan, belum ada di desa. Kita uang dari jalan itu dimasukkan ke beli ambulan, uangnya kan diberikan ambulan, tapi secara aturan hukum tetap itu ranahnya pidana, karena itu salah kebijakan. Itu mungkin Pak itu. Jadi saya dengan Pak Wanda, dengan saudara-saudara Kadalesan penginten orang LBH-nya Pak Iwan dan Kadalesan kepala desa juga banyak yang masuk di ormas Pak, termasuk Abdi Kapungkur, Abdi ayah di GMBI gitu kan, namanya Sundawani, Taras Cakra. Betul kata tadi Pak Wanda, tidak semua LBH itu harus gelar sarjana hukum. Abi itu gak ada sarjana hukum, dasarnya S3 tapi Pak, SD, SMP, SMA, Pak Kades gitu kan, S3 nah gitu, tapi masuk di LBH Laskar Cakra boleh, karena di situ masalah hukum tuh ada hukum pidana, ada hukum perdata, mampu misalkan ilmu kita, karena di bidang pertanahan itu riskan. Kalau kita mampu dihukum perdata, ya kita kasih arahan jangan sampai kita itu salah kebijakan. Tidak semua kepala desa itu pintar, dan kita tidak perlu orang pintar, tapi kita perlu orang yang cerdas gitu. Nah sekarang saya bergabung dengan Laskar ini gitu, mudah-mudahan jadi Laskar teh Pawanda tempo anggaran turun kan ya, ormas tidak datang, ai anggaran turun kan silaturahmi itu Pak ya Pak Kabit gitu. Nah mudah-mudahan urang menyepanya di Laskar laki ya, sudah menjadi mitra cok dimana jalin silaturahmi dengan Pak Kades gitunya, aya rezeki na ieu urang babarengan, umur rezeki na nyawaya gitu. Tadi teh ada ulah ngaran Pak Kades di rumah aya Pak leuwis di paling ngeun gitu kan ya, aya ladang AGB gitu nya dikumpul-kumpul kan ayeuna benten ya banyak sudah segala sesuatu orang perda. Jadi urang mah jadi kepala desa teh dukungan urang mah tetep perda aturan undang gitu. Insyaallah lamun urang jadi kepala desa sering membaca undang-undang, insyaallah tidak akan terjerat oleh hukum itu sendiri. Mudah-mudahan rekan-rekan kita semua dengan punya laki di Bandung Barat doakan ke orang pemimpinan sing amanah, olehnya sing saya rezeki ada orang anggota anaknya gitu, Bapak Kabinnya sing sehat, Pak Kabin sing sehat gitu, dan Pak Kabin provinsi alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan dengan orang satu tujuan, satu moto, mudah-mudahan lakinya di KBB adalah Laskar laki adalah Laskar terdepan di Kabupaten Bandung Barat. Amin Allah ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ke Pak Kabid dan dari provinsi, karena kami melihat walaupun dari Kesbangpol di Kesbangpol tapi mewakili PJ Bupati, walaupun dari Kesbang Abi mengundang PJ Gubernur, artinya ini mungkin dari diskusi ini membawa pesan untuk pimpinan gitu lah. Jadi sebelum ke Pak Kesbang tadi sedikit penguatan itu dari kan saya Kang Agus itu penguatan, tapi perlu juga digarisbawahi Kang, laki baru 7 bulan dan
pertempuran pertama itu secara tidak disengaja tiba-tiba laki berhadapan dengan PJ Bupati Arsat Latif waktu itu gitu kan. Ujian di situ kan datang khususnya ke diri abdi pribadi. Lamun abdi harita ngan saukur mikiran sorangan amun cek akan tema tadi LSM Ormas teh hadir terpaskan cairan, laki tidak begitu kan? Amin. Tidak begitu dan sudah diuji sampai dengan hari ini, yakin akan nggak gitu karena akan baru masuk. Jadi supaya memberi motivasi ke yang lain karena sudah dibangun motivasi yang kuat dengan anggota seluruh desa. Dia punya mental baja, bahkan datang ke di ongkosan kemari gini mereka hujanan 100 jam datang ke Sokapungnya. Artinya apa? Insya Allah laki hadir bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk berbagi. Dan potensi-potensinya semua dibina dengan konsep yang sama. Walaupun mereka dari Laskar Merah Putih, walaupun mereka dari ormas yang lain, termasuk Pemuda Pancasila, termasuk yang lain. Begitu masuk laki, pola berpikirnya beda, pola investigasinya juga berbeda. Insya Allah kan? Setuju? Laki! Korupsi! Bandung Barat! Taita laki, jadi begitu tembak di tengah-tengah dia langsung muncul. Ya, itu sekeras. Tadi mungkin pesan saya tolong disikapi oleh Bang Didin, oke itu ini menjadi pesan bersama untuk pimpinan gitu ya, supaya jadi ayat di diskusi walaupun jika nuhuri tapi ada produk yang dibawa dan itu kami juga akan rilis di media karena ini menjadi penting. Maka setidaknya tipe kabidela. Tuduhan Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hanya obrolan aja gitu kan, hanya santai saja gitu kan, dimana mungkin tadi bermacam anggaplah narasumber tadi memberikan materi gitu kan. Pada prinsipnya kita harus lebih paham dulu apa sih itu korupsi gitu kan. Tentu kita sambil menyikapi bersama gitu kan, karena masyarakat Indonesia ini paling benci pada pejabat yang korupsi gitu kan. Karena apa gitu kan, uang negara nukuduna diberes genjang rakyat gitu kan, kadang-kadang diambil secara nepi ke rakyat. Mari kita sederhanakan saja. Pada prinsipnya ada ormas, ada LSM, hanya sebuah asistensi saja, penyeimbang, di mana ormas LSM ini sebagai, tadi kata Pak Kadis ini sebagai kontrol sosial gitu kan. Dalam bentuk apa? Hanya mengingatkan saja gitu kan. Yang jelas mungkin segala sesuatunya ada pihak yang berwajib gitu kan, karena ada KPK di kita itu kan, ada tindak pidana korupsinya yang lebih tajam gitu kan, karena KPK pun sebelum ada penangkapan tentunya ada pencegahan dulu, ada penyelidikan, barulah ke penindakan, begitu ya Pak gitu kan. Nah mungkin yang namanya Laskar Merah Putih apa yang namanya anti korupsi ini laki terutama tidak langsung ke penindakan, tetapi barangkali mengingatkan saja bahwa mungkin para pejabat yang ada di Bandung Barat ini, manusia ini tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kekurangan gitu kan. Ketika mungkin kita salah satunya mengingatkan, barangkali mungkin ada sebuah rem lah, rem damang gitu kan, ya remna gitu kan, tentu tidak langsung. Mari segala sesuatunya kita serahkan saja ke APH gitu kan, karena yang penindakan dan secara langsung adalah ada di APH. Mungkin kita hanya sebagai penyeimbang saja. Tentu ini obrolan kecil ini mudah-mudahan menjadikan obrolan besar. Saya harapan kepada laki, jangan sampai hari ini saja kita diskusi. Mari ketika kabupaten lah ada sebuah layer club gitu kan, seperti Bung Karni Ilyas gitu kan, kita diskusikan bersama-sama gitu kan, karena kita Bandung Barat ini mempunyai gedung yang sangat megah gitu kan. Mudah-mudahan pemerintah daerah welcome gitu kan terhadap aktivis-aktivis yang selalu berkaitan dengan korupsi-korupsi yang sudah dilaksanakan oleh oknum-oknum. Tentunya mari kita sama-sama ada pencegahan lah. Jadi kalau lagu Iwan Fals mengatakan bahwa mudah-mudahan laki ini menjadi manusia setengah dewa gitu kan. Jadi
minta peraturan yang sehat buat pemerintah. Itu kan tujuan laki itu kan. Tentu harapan kami atas nama pemerintahan, saya mengapresiasi sekali gitu kan. Tentunya yang tadi saya harapkan obrolan kecil ini menjadikan obrolan besar gitu kan. Tadi mungkin Pak Anit juga mau menyampaikan izin pimpinan gitu kan. Pak Dan Ramil juga sama mungkin izin pimpinan, kami juga izin pimpinan. Tapi dengan dorongan moral hari ini, mari kita kedekat lebih tinggi gitu kan, agar segala sesuatunya direspon oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Saya juga mungkin punya jabatan, tapi di sisi lain juga aktivis Pak gitu kan. Dia ada warna itu awaknya gitu kan. Tapi mari kita bersama-sama gitu kan. Kayak yang tadi saya sampaikan, manusia ini banyak kekurangan lah, ada kelebihan. Tapi yang namanya korupsi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Anu katanya cek Pak Kades, lamun hayang di penjara, baik menurut saya gitu kan, belum di penjara kita lurus saja, air mengalir Pak Kades, gitu kan. Mohon izin kepada laki, mari kita tingkatkan diskusi ini Pak, gitu kan. Mudah-mudahan ini diskusi menjadi diskusi yang sebuah dorongan gitu kan. Mana mungkin obrolan kecil ini hari ini mungkin peresmian sekretariatan laki, tapi kedepannya lebih berkembang agar mungkin pemerintahan Bandung Barat yang sebentar lagi menghadapi pemilihan kepala daerah yang tentunya lah kalau mungkin ada bakal calon nih gitu kan, enak gitu kan diskusinya gitu kan. Tapi mudah-mudahan laki mungkin nanti bisa memprogramkan ke depan agar mungkin tidak laki saja gitu kan, tetapi aktivis-aktivis yang betul-betul mencintai pemerintahan kita semua. Tentunya mari kita jaga bersama-sama agar apa gitu kan, agar pelaksanaan, perencanaan dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Barangkali seperti itu Pak Ketua. Iya, terima kasih Pak Didin, ini cukup bombastis juga. Kenapa ini acara ini seperti iseng tapi bisa membawa oleh-oleh lah ke wilayah institusi masing-masing. Karena kita berbicara fakta. Seperti contoh diulang tadi, laki berhadapan dengan Pak Arsalati PJ itu kaidahnya hukum. Tidak mungkin saya bisa berhadapan kalau landasan hukumnya tidak jelas. Betul kan? Sempat ditantang, kita berbicara hukum juga karena dalilnya ada dua alat bukti yang tadi. Ketika diarahkan ke dua alat bukti, tidak mungkin bisa didapat dimanapun gitu. Dan itu terjadi sampai selesai sekarang. Ini dikatakan bukan untuk show of force, tapi untuk motivasi. Ketika kita melangkahnya benar, mencari alat bukti benar, gitu kan? Mungkin lah bisa dihadapkan dengan siapa, apalagi di sini ada advokat kan gitu. Kami juga akan insya Allah lah. Terus ini yang menarik tadi dari Pak sebelum ke Pak dari Jawa Barat. Ini kecil, tapi menjadi snowball, bola salju, supaya menjadi kebijakan. Insya Allah di sini saya sudah mempersiapkan nanti ada podcast akan menghadirkan beberapa narasumber terutama menghadapi pilkada Pak. Karena kita Bandung Barat itu mau tidak mau kenyataan yang ada di Sunda Wanita itu elektrik kan gitu. Ini kan harus sebagai masyarakat harus membuat fondasi minimal menjadi bahan dasar untuk masyarakat ketika memilih pemimpin. Kedua juga uji kompetensi, misalkan calon atau bakal calon datang ke dia kan gitu. Ketika berdiskusi masalah khusus tindak pidana korupsi. Yang kedua nanti harapannya ke depan ketika yang diundang di calon bupati itu jadi minimal di RJPMD-nya itu disisipkan metodologi tentang antisipasi mitigasi korupsi kan. Di setiap kebijakan kan bisa nanti dibangun sistem kan gitu untuk supaya kebijakannya dalam 5 tahun ke depan ketika dia menjabat justru kisi-kisi anti korupsi ini sudah diterapkan gitu, dari mulai aturannya, pengawasannya, pengetatannya, keterlibatan masyarakatnya. Makanya saya katakan yang namanya APBN, APBD, dan APBDes itu domain publik, dokumen umum yang harus bisa diketahui oleh semua pihak. Tapi kita juga tidak hantam kerobok, ayo maksa aku bisa gitu, berdiskusi gitu kan. Pak Kades insya Allah. Mohon Pak Kabit kita bikin program nanti lah. Makanya saya akan
akan memulai lah, mumpung di Bandung Barat ada momentum hari ini pilkada. Di sini nanti akan jadi sarana podcast yang mengedukasi masyarakat, memanggil tokoh. Barangkali ke depan juga mungkin Pak dari Polsek, dari Danabid, kita diskusi lah kondisi terkini gitu kan ya, dari tokoh-tokoh mendatangkan. Nah sehingga di sini menjadi masyarakat itu menjadi melek. Oh iya, dengan Bandung Barat kebutuhannya. Oh iya, ternyata banyak yang tidak tahu, perlu disampaikan melalui diskusi seperti ini. Barangkali untuk Pak dari Kes Bangkrol, anggaplah Pak Bima ditinggali dari TPG gitu, mana PJ Gubernur. Supaya kenal, jadi nama saya Arif Indra Kumara, saya latar belakang dari STPDN, lulus 2018. Kemudian saya pernah bekerja di Kementerian Dalam Negeri Pak, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum selama 4,5 tahun, 2019 sampai dengan 2024. Dan bulan Maret, 1 Maret 2024 saya sudah bertugas di Kes Bangkrol Provinsi Jawa Barat. Mutasi Pak, sieun KIKN saya Pak, jauh. Nah jadi kebetulan sambil berjalan juga tadi diskusi tadi, testimoni sedang berjalan, saya juga browsing Pak, bahwa yang saya ketahui bahwa Laki ini sudah besar Pak. Amin, tepuk tangan doh. Amin. Jadi di tingkat pusat juga sudah pernah berkolaborasi dengan Ombudsman RI, kemudian lembaga-lembaga pengawas kinerja pemerintah, baik itu dari sisi keuangan maupun kinerjanya, itu sudah bekerja sama semua. Nah itu sudah, jalurnya sudah betul Pak, jalurnya sudah betul, jadi nanti tinggal diperkuat saja. Dan kemudian yang saya menarik juga ada namanya Laki Lawyers Club yang tadi dibilang Pak Didin juga, itu sudah pernah dilaksanakan juga gitu. Dan itu momentum yang bagus Pak, untuk ibaratkan belanja masalah lah. Kalau di DPR itu namanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Nah kemudian terkait korupsi ini, menurut pandangan saya kan sesuatu kegiatan atau tindakan yang merugikan APBN atau APBD, keuangan negara, untuk menguntungkan suatu kelompok tertentu atau kepentingan tertentu. Nah di situ. Kemudian dari sisi pemerintah pusat dulu ya, kita ngomong pemerintah pusat, Pak Presiden Joko Widodo juga telah berkomitmen Pak dalam korupsi ini, telah mengeluarkan Perpres 58 tahun 2018, itu juga bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan Pergub Pak terkait mekanisme pengaduan masyarakat terkait indikasi tindak pidana korupsi. Itu di Pergub Jabar nomor 42 tahun 2022. Nah itu sasarannya sudah target dan sasarannya jelas semua tuh. Apa yang harus di indikatornya jelas, apa yang mau diperlukan. Pergub 42 ya? Pergub 42 tahun 2022. Nanti dicatat. Nah itu dicatat Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh ketua juga kan, kalau mau perang gitu ya, ibaratkan senjatanya kita punya dulu, regulasinya kita pegang, regulasinya kita pahami, bukti-buktinya kita harus diperkuat. Lah setelah itu silahkan disampaikan. Kanal-kanalnya pun sudah ada Pak, di pemerintah pusat ataupun di Pemda juga sama. Ada namanya span lapor Pak. Span lapor itu ada SOP-nya Pak, dan itu memang harus dijawab 4 hari kerja atau kalau nggak salah 5 hari kerja. Kalau nggak salah, kalau lewat dari 5 hari tersebut itu dapat peringatan atau ada penilaian dari pemerintah pusat yang diturunkan. Nah itu jadi bisa lewat kanal-kanal seperti itu bisa ibu manfaatkan gitu. Kemudian nanti coba dibaca saja. Ini saya inikan sekilas terkait Pergub 42 tahun 2022 tentang tata kelola pengaduan masyarakat yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ini khususnya di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi nanti dikaji juga, bisa dikaji juga bahwa di Kabupaten Bandung Barat ini saya nggak tahu sudah ada regulasi yang belum, tapi di Jawa Barat sudah ada. Kemudian di sini juga ada tahapannya, penerimaan pengaduan, penelaahan dan tindak lanjut. Tentunya kalau penelaahan ini kan
penerimaan pastinya oleh pemerintah provinsi, bagian penerimaan pelaporan atau bagian biro umum lah penerimaan surat. Penelahan itu kan kita sudah ada perangkat daerahnya Pak, siapa berbuat apanya sudah jelas. Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat gitu kan ada Pak, semua ada menjalankan tusinya masing-masing. Untuk penindakannya semua ada di KPK, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada Direktorat Tipikor, di kejaksaan juga kemarin baru juga action kan yang pas di SMA 10, mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu terkait penangkapan di SMA 10. Itu juga bahwasannya komitmen dari aparat keamanan dan pemerintah daerah juga sudah sinergi. Nah, di sini peran laki itu sebagai kontrol sosialnya, support datanya kepada pemerintah yang mungkin pemerintah juga dengan keterbatasan dan segala macamnya yang belum tersentuh, ada info atau sekecil apapun itu diharapkan info kecil tersebut berkembang menjadi hal yang besar gitu, menjadi hal yang menjadi hal yang memperbaiki tata kelola pemerintahan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait testimoni hari ini, diskusi hari ini, apapun saran masukan Bapak Ibu semua tentunya akan kami laporkan Pak. Jadi memang setiap kegiatan Kesbangpol Provinsi, baik itu diskusi ataupun segala macam, akan dilaporkan kepada pimpinan kami Pak. Nah, jadi kemungkinan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keprok. Jadi seperti diungkapkan dari Pak Kabid tadi bahwa ini seperti kecil diskusi, ternyata wawasan-wawasan yang disampaikan dari Jawa Barat juga ini cukup signifikan gitu kan, ketika berbicara aturan, karena yang sulit itu implementasi gitu. Makanya kami memberikan penyeimbang gitu kan, supaya aturan yang sudah begitu banyak, bahkan untuk ruang masyarakat termasuk ormas itu pintu masuknya sudah banyak gitulah, ditambah diperkuat oleh perbu bukan ya. Yang sulit itu adalah implementasinya. Makanya kita sebagai ormas laki harus lebih ke depan gitu. Kebetulan kami selalu hari kemarin juga tentang sosialisasi perundang-undangan. Mudah-mudahan dengan bekal ini menjadi ada entry point gitu, penambahan pengetahuan supaya langkah kita semakin yakin. Jadi khususnya pengurus yang ada di desa, kudu regok deui gitu lah. Pengetahuan itu bisa digali poin per poin. Ketemu masalah apa, aturannya gimana, kan sederhana. Ketemu masalah misalkan pelanggaran tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa, aturannya kumaha. Seperti satu Kang, masalah e-katalog sekarang lagi saya dorong. Kenapa? Karena e-katalog ini pada akhirnya melebihi penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu hanya 200 juta. Bayangkan e-katalog sampai 18 miliar, bahkan ada yang 20 miliar hanya klik satu kali. Artinya apa? Ini pengetahuan oleh kawakan. Yang namanya pengusungan anggaran itu sering terjadi kan, dari DPR gitu kan, atau bahkan dari Bangke, dari gubernur lah gitu. Itu selalu ada yang ngawal, selalu gitu. Yaitu anggota DPR atau anggota DPRD. Dan diindikasikan atau diduga ya, patut diduga itu juga ada cashback gitu kan. Setelah itu yang bayarnya itu pengusaha. Ketika pengusaha pencairan di Kemenku, dia juga perlu bayar gitu. Ini fakta. Dugaan-dugaan yang terjadi, isu yang terjadi. Nah ini laki sedang mempelajari itu karena e-katalog itu besar kan. Dan si dinas itu lebih aman karena menurut LKPP bahwa itu lebih akurat, lebih bagus, padahal gitu kan teknisnya mahal konsolidasi. Nah itu yang paling bahaya. Ini sebagai pengetahuan saja karena di provinsi itu lebih besar triliunan dan susah dideteksi karena kegiatannya kabupaten mah kami ngali, provinsi mah kan gitu. Dan kami juga sedang menggaji itu bahan ini kan supaya jadi dalam diskusi ini jadi bermanfaat gitulah. Itu barangkali dari teman-teman yang dari lapangan ada yang mau masukkan nggak? Sudah? Cukup. Sebelum ditutup closing statementnya dari Pak Wanda sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum, mudah-mudahan ada penguatan
Setelah itu nanti kita tutup foto bersama dulu. Dan silakan Pak Wanda. Pak Ketua, pertama-tama dan yang paling utama saya menyampaikan terima kasih atas bertahannya Bapak dan Ibu di tempat ini. Mohon maaf Tepuk tangan atau tepuk tangan. karena walau bagaimanapun juga ini bagi kami momentum awal Pak. Tentunya kami harus menanamkan, harus membuat fondasi itu yang jelas dan kokoh. Bukan sebatas seremonial saja, foto-foto, makan, percuma. Saya dari bidang hukum tentunya menegaskan kepada semua mitra kerja dari kepolisian, TNI, pemerintahan daerah, itu mitra kerja kami. Mempertegas artinya bahwa kami akan semaksimal mungkin langkah pertama memberdayakan dulu seluruh komponen laki, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa paham tentang hukum. Karena ketika orang yang paham hukum, insya Allah ngomongnya bukan karena selera. Ketika berbicara sebuah permasalahan diukur dengan selera, maka bakal muncul hujah, muncul alasan. Dan sifat jelema mah isu ulhum saya palung kena keuah kisir itu tanpa dasar hukum. Selera apa? Hampura we tapi jelema biasa. Ketika semua pejabat melampirkan itu semua, hancur di negara Pak. Namun setiap ada masalah digegerkeun ku batur, hapunten kahilapan, hapunten kapoekan. Wah, geus padunya Pak. Betul-betul Bu. Sehingga wajib sifatnya bagi seluruh komponen laki di berbagai tingkatan paham tentang aturan. Kawan susah asal bawa HP udah gua tangannya ke Google. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika berbicara salah satu fungsi hukum saja, saya tidak akan berbicara selera Pak. Isin gitu ya, predikat gitu. Punya seorang pengacara kadang ingat selera gitu. Bangun selera lu tahu ujung-ujung apa? Hampura abdi hilaf bisa. Ini berbicara pakai kelembagaan Pak. Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar tahu mana yang salah dan mana yang itu fungsi hukum. Ketika semua orang sudah taat ajas, paham dengan fungsi hukum, maka di sana mereka akan selalu titih rintih, tur hati-hati baik berbicara maupun bertindak. Karena ketika berbicara perspektif korupsi yang paling sederhana yang selalu saya sampaikan adalah perbuatan ketidakjujuran. Korupsi yang paling sederhana Pak. Dan itu biasanya berlaku umum, termasuk si Wana di dalamnya, karena ada seperti itu Pak. Tapi yang dimaksud korupsi di sini tadi yang disampaikan oleh Kesbangpol Jawa Barat, saya menyampaikan rambu-rambunya yang paling sederhana. Ada Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang apa Ibu kamari kopi dulu kita pelajaran mana? Tentang KKN. Clear, berarti sementara rapat sebenarnya kamari karsa gedenya. Itu yang pertama kali tanamkan di laki Pak. Keluarga besar laki wajib sifatnya paham Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ketika berangkat dari undang-undang itu, bapak-bapak dari provinsi dan kabupaten, maka yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa terjadi di awal dari mulai tingkat RT, Pak Kapolsek, Bapak Binsa. Nah, ngomongnya harus teuing minta contoh. Oke, saya contohkan. Kemarin cuma beri contoh begini, Pak Kapolsek. Sering kita dengar di lapangan, entah berangkat daripada ketidakpuasan ataupun karena ketidaktahuan. Dapur nama, anu menang PKH lain si eta tapi urang, betul kan? Sering kita dengar begitu kan? Ketika kita lihat itu terjadi karena adanya baik itu sengaja ataupun ketidaktahuan.
Da kedah nama tuh anu nampi PKH mah jalma nu imahna ge runtuh, lain urang kok koloncongan. Betul tidak? Dan ketika dikonfirmasi KRT, aturan wilujeng sombing ka Bapak Umarat. Dan ketika dikonfirmasi Pak, ketika dikonfirmasi KRT, dasanes atuh ngadatana tuh Pak. Saya ngomong begini, rek apa di mana Kades? Rek apa di mana camat? Begitu rek apa di mana bupati? Lamun di wilayah aya ngaran Wanda, lain di bejaan ku RT. Maka jawaban RT itu sudah indikasi Pak pelanggaran. Di rumah, kira aja. Katuran wilujeng sumping, sareng saha sih Pak? Mana kira? Jadi berangkat dirinya kepada bapak-bapak semua pihak, insya Allah Pak, laki itu akan konsisten berbicara dan bertindak sesuai dengan aturan. Kemana? Lanjutkan sekali Pak. Berarti kan sekali Pak. Simkuring memberikan garansi kepada semua pihak penyelenggara negara bahwa laki itu akan bertindak sesuai dengan koridor hukum. Dan ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti yang digambarkan oleh Pak Kades tadi, tahu asasan aja ke saya. Siapa namanya, laki alamat di mana, namun perbuatan anak. Saya bertanggung jawab. Karena saya mengatakan yang tadi, kita masa sebagai orang tua, kolot mana nu hayang budak kena bergong? Nggak ada. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan seperti ini bisa ada gambaran tadi yang disampaikan oleh Kesbang Kabupaten. Di tempat ini nanti akan sering Pak, kalau berbicara Indonesia Raya Club terlalu gagah mulainya orang lampunya kan gitu lah. Terus terang saja Pak Kades, saya sering menyampaikan juga termasuk waktu audiensi dengan Pak PJ Bupati, masa menyoroti pasal 82 Pak di Undang-Undang 6 2014, karena pasal 82 cukup clear, dipertegas kewajiban kepala desa yang berkaitan dengan informasi publik menyangkut berapa dapat uang dan dipakai apa saja. Itu pasal undang-undang Pak. Bahkan di pasal 82 pula, jangankan masyarakat yang memakai baju ormas, masyarakat biasa pun secara undang berhak mengetahui. Punten Pak Kades tapi rek ngaoskeun, ari ada tahun ayeuna sabaraha tong bisa ormas undang-undang. Masyarakat biasa pun berhak itu. Kan kadang-kadang nu tadi teh encana naon geus timbul sumu, itu yang laki tidak harapkan. Jadi yang dimaksud tadi oleh Pak Ketua, yang disebut mitra ini koridornya aturan bukan selera. Sehingga ada tahapan Pak yang dilakukan oleh Haki berkaitan dengan yang minta oleh pihak polsek tadi sebagai minta minimal penyelesaian sengketa korupsi atau pelanggaran korupsi. Pertama Pak Polsek anu namanya investigasi Pak. Ketika laki di wilayah masing-masing mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait dengan indikasi korupsi, maka laki akan datang ke wilayah Pak. Investigasi namanya. Setelah itu, setelah punya data, laki akan mengirimkan surat dan yang namanya konfirmasi. Dalam cek santri membentak payun. Ya. Ketika setelah dikonfirmasi 2-3 kali neutrek, mertesan pasang badan masih bager. Keluarkan dulu surat somasi. Ini tahapan hukum gitu Pak. Ketika kasih somasi neutrek, punten Pak Kapolsek udah beres santai pejabat itu benar. Maka laki punya kewenangan melaporkan pejabat itu kepada APH. Itu tahapan normatif yang diatur oleh undang-undang. Itu saja bentuk simkuring dan pengendalian dipanjang lebih bakal langkung panjang. Kata wih berenai ngobrol di masyarakat mau mulai membopan.
bedang undang Pak Kades ya, memberikan penyuluhan hukum kepada para pejabat desa Sukatani supaya rapakan aturan kan balik kampokan gitu Gusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu modalnya kira-kira apa yang diskusi. Jadi dia Pak Kang Haji tadi acara resmi sudah sampai seremonial nurunkan sekretariat atas dilanjut tuang dilanjut diskusi gitu diskusi nama bapak jangan cuman kebetulan dia ngawakilan PJ Bandung Barat itu ngawakilan PJ Gubernur gitu kan. Nah hasil diskusi ini mudah-mudahan menjadi bahan untuk kebijakan ke depan gitu badannya. Sana harus menghadirkan kesana ya, nah iya aspirasi gitu kan. Tadi dari apa TNI-nya sudah, dari Kapolseknya sudah menyampaikan wacana, dari kepala desanya sudah, dari testimoni. Yang mudah-mudahan lah Pangneger atau Paparkulat hadirna Kang Haji ini juga menjadi bahan buat kita semua sebagai motivasi meren gitu ke depan lah. Mudah-mudahan kan saya cuma aja mending nyarios. Jadi gambaran bisa gitu, lebih ke motivasi lah. Bagaimana lagi ke depan setelah ada peresmian ini menjadi apa minta semua institusi untuk lebih ke pencegahan lah, bukan lebih ke penindakan. Dari penindakan maya di APH itu nyambarin maya dorongan Sugina di Pangkar sebagai tokoh, sebagai orang asli orang Bandung Barat nyakudu sampai generasi orang gitu kan hadis ada tentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi yang mana kita pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama tatap muka bersilaturahmi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati perwakilan dari Koramil ya, Bapak dalam Kapolsek Pak Kanit. Yang paling saya hormati dan saya banggakan ketua laki teman saya, sahabat saya lama. Jadi pas melihat bendera ada kuning tapi ada merah gitu. Yes. Wah, gitu. Sahabat saya Pak Kabit Kesbang ya, jadi terpukul menarisin kopra sambutan jika ada segedeng deh jadi naon ya ganti bupati naik deh jadi kudu jelas ya dukung bupatina kan begitu nuki jadiun Kesbang perwakilan Jawa Barat, perwakilan daripada Benur rekan-rekan Pak Kades, Pak Kades jadi gendut Pak Kades. Memang enak bahagia jadi Kades. Benar, jadi kaget tadi tepatnya itu si Aka gitu kan, jadi gendutan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, semua yang hadir, pengurus lagi dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, sampai desa. Saya melihat wajahnya tidak sebetulnya wajah yang memang terbiasa saya ketemu. Terbiasa, jadinya itu dibagi. Ayah nu budak kura, saya budak Umara kan begitu. Ada yang gabung di Nusa Gala gitu. Ya, tentunya yang pertama saya ucapkan selamat. Laki sudah ada sekretariat. Kekurangan dulu. Nah, ini susah juga kita mendapatkan sekretariat nyawa di rarasaan baik. Sewa keuneun. Nah, juga mohon maaf karena memang saya pekerjaan sibuk kongres itu Bang. Jadi subuh berangkat subuh terus-terusan gitu ya. Kesibukan tetap. Tapi jangan kampanye, tarik kebedaan gitu kan. Salah tuh terusnya.
can kampanye dan can waktu kampanye itu lari kabejaan unggul. Nah, dengan berdirinya lagi paling tidak yang tadi Pak Buras ya dan Kang Wanda, saya senang lah orang-orang lagi, dan terus lagi ya memang Bandung Barat setelahnya ada lagi paling tidak bukan mengkritisi dan bukan ngewa ke pemerintah, tapi paling tidak memantau, merenang melihat, ngadampingi supaya ya barangkali ulah kawasan umara lah, walaupun terjelas bahkan begitu kan intinya. Iyalah sampai akhirnya kan gitu kan. Percaya dan tidak Allah mau ninggal begitu kan gitu ya. Jadi silana makan deh hari ngobrol aja nggak umara mah juga bisa iya. Makanya ada kadang-kadang seseorang ketika saya pulang sebulan ya namanya turun Pak Bapak turun deh, nah, masyarakat nanti naon nggak saya gitu. Terus lagi Aumara masyarakat pernah dirugikan ke Aumara tuh. Waktu zaman bupati itu Aumara berbuat atau tidak, silahkan saja, nggak bisa masyarakat sendirian gitu pakai sebangan. Makanya saya terus makalahan tadi mah sampai di Gunung Cihalimun Cipatat kan, karena ngukur tanah maksudnya gitu kan gitu. Lamun teu pada haroreal. Karena enak di duit dan lain di Pemda kan tetap buka gaji atau kudu neangan sorangan kan begitu. Nah, mudah-mudahan jadi saya hari ini ketemu dengan sahabat-sahabat lama dari tingkat apa, tidak ada yang tidak kenal gitu pertemuan ini. Jadi senang sekali. Nah, mudah-mudahan ketika hari ini, nah ini jangan terjadi lagi apa di Kabupaten Bandung Barat. Tolong jagaan lagi, kawalah pemerintahan teh gitu kan, yang nantu seetik supaya iya. Jadi Kang, Bandung Barat teh setrik. Era orang teh itu kan lamun ayeuna tuluy-tuluyan aya cerita deui hiji deui lamun geus setrik enggak maksud bukan ini mah. Bukan. Ini masih riwayat. Tong serius. Umpamana ulah sampai lamun ka opat berarti dihatrik teh naon? Hah? Umpamana teh ulah sampai kitu. Nah, ini kita sebagai ormas, LSM beda atau apa? Ormas. Nah, ormas, ya kawalah pemerintahan. Terus tinggali pembutian teh anu bener, ulah salah pilih. Itu kan sekedap ini kan istilahnya berarti pemilihan lagi kan itu. Nah ini kesempatan, padahal potensi di Kabupaten Bandung Barat cukup besar dalam segala hal. Waktu itu Pak Kesbang saya waktu menjabat, saya pernah ke Pak Sekda. Pak Sekda, kalau saja Umara ditakdirkan oleh Allah 2 periode jadi bupati, ini APBD bisa 9 triliun. Hitungannya dibuka. Buka di rapat dinas itu kan, ini dari sini potensi ini, potensi ini, potensi ini. Nah, ketika cita-cita KPKBB dulu kan cita-cita pemekaran dan kita ikutan dari Buras hayang masjid keterangan rakyat. Tapi sampai hari ini masyarakatnya can sejahtera, potensinya aya. Ayo kawa barengan supaya cita-cita pemekaran, cita-cita ke tokoh terdahulu anu ngamekarkeun Bandung Barat tuh bisa tercapai kan begitu. Ku siapa? Dan begitu Buras buka baju laki, masyarakat Bandung Barat. Mang Dadang buka baju laki, masyarakat Bandung Barat. Pak Kopra oke buka baju Kesbang, masyarakat Bandung Barat. Dan yang hadir Bapak dan Ibu yang di sini juga masyarakat Bandung Barat. Yuk, kita akan pimpinan tentang karena ayeuna makan gak ada duit 50.000 milih gitu kan. Ya Pak Kesbang, lamun teu iya. Tamu ujuk-ujuk kulantaran dipilih kan begitu. Coba dia. Ya, ditinggali di ayeuna karena memang Kabupaten Bandung Barat saya bersyukur bisa komunikasi terus telepon-teleponan dan Kamburas gitu kan. Karena memang ayeuna teh lain eueuh batur anu aktif dengan laki unggul sementara gitu kan. Gitu. Aya nu lain ke lepan gitu kan muncul, aya nu mayar daek gitu kan gitunya. Eueuh cicing kan gitunya. Aya nu ngongkosan jalan kan upamanakan begitu. Aya lagi mah lagi. Aya Buras mah kadang-kadang teu boga duit teh. Jalan we gitu kan asa aya jalan. Ya kan gitu. Ini we kan gitu.
Tapi kan ada semangat gitu. Ada hasilnya mau beja-beja. Enggak, soalnya kan ada pembicaraan terakhir mah, namun ayeuna pembicaraan terakhir serius teuing, engke kan bubar. Nah, udah dahar geus, naon geus. Tapi paling tidak lamun cicing berarti kan ngadagukeun keneh omongan Umara kan balik lagi, paling tidak kan seperti itulah. Ya. Nah, itu. Makanya sok aya barengan. Ya, teman-teman di ormas sok kawa, teman-teman di LSM sok kawa. Itu kan supaya apa? Mama kan berpikir silang geus lah. Masalah anu terjerat kasus hukum geus selesai lah di dinya lah. Anu ka ditu mah karena begini, ketika masjid noan lebihkeun ka geus angkat tilu, jebret kitu jadi noa deui tah. Hiji dua tilu deui, noa deui gitu kan. Jika nih calila ieu kade jadi entong ka noa deui yang ngabejaan we ka laki. Kembalikan no kata Hesta. Ketika kepala daerah punya konsep, punya rencana, punya tujuan, kabur kacokot kan bahaya. Ya untung Umar bisa tinggalkan, sudah digetikeun jalan di wilayah selatan, gedung dewan jadi pakai oge kan begitu. Dulu nawi pakai dari 140 miliar lain sedetik teh. Gitu, tapi dah orang tidak bisa ngomong aya namakeun urusan PJ sugan gugura simpang nyampaikeun umpama gitu. Gitu. Karena Umar itu bisa ngomong, akhirnya untung keneh gue lagi di bawah ngomong keneh kan begitu kan, paling tidak ngehargaan keneh kan begitu kan. Tapi itu kudu lain oke osok dionang. Tapi pas dionang nu cek deh, kuanda teh dionang teh geus, padahal urang teh geus teu pati buka duit teh. Geus teu loba gitu aya mah aya. Nya mah bupati teu buka duit gitu kan. Mungkin. Gitu. Nuhun ka Kang Manda ayeuna itu ngomong wae aya sekretariat di ditu Pak, PP dipakai cek sekretariat geus we ayeuna mah. Gitu tah ayeuna bisa diresmikeun gitu kan. Itu Ibu Bapak paling tidak kawal Kabupaten Bandung Barat. Tah ayeuna Bapak bisa silaturahmi seperti kieu. Itu makanya istilahna mah da teu tahu saya mah datang ka dinya ka Pemda gitu kan. Sering da jeung otang oge. Otang bisa salat ke kuburan ngagugu deukeut jeung Umar kan bisa jadi salat. Bisa kurban mentaan ke mana-mana kita paling tidak niat. Sieun mere 200.000 sieun tah. Anu sadatang. Bener. Nu penting niat baik bae dagingna dibikeun ka saha wae gitu naon yang penting mah niat teh mah. Bener pakai panggil jelema pangrajina menta mah. Bener makanya tadi ulah teh dijanjikeun erek diumrohkeun ku saya teh dan saya ka rumah santren. Tang didinya mah ayeuna supaya benar salat umroh jeung si Agung. Si Agung ngan untung si Agung mah bisa ngamu alapkeun si Rosmauli kan begitu nya. Maka kan bener ditelepon si Agung mah. Saya bangga Agung itu sebagai sahabat, sebagai teman si Rosmauli bisa dimualapkeun gitu kan. Kunaon ku Agung ada ditaekeun heula masih kene lain. Itu nah kamari ngadeuketan deui hayang makeun teh awan mantos di dieu we oh berarti dirinya mah yang jadi kepala dinas itu bener tak kawatan nggak sholat dulu aja dinya masa berapa poho sholat dulu kan udah jam 3 we gitu kan supaya sholat dulu bisa gedeng langsung ke asar gitu kan sarua tingguras oke aku mah bener atuh sampo tahu marana cerah hati-hati ke sholatnya bener teh ya apa guras tinggali betul mah gitu. Nah, kamu sambutan serius mah geus baralik kan intinya kan ada yang merasa eueuh rayana dan guras suku kan ada gitu. Itulah. Nah, itu barangkali mudah-mudahan lagi bisa bermanfaat buat masyarakat Bandung Barat. Bisa bermanfaat buat bantulah Kabupaten Bandung Barat. Walaupun Aumara sudah tidak di dalam kabupaten, tapi tetap Aumara akan eksis untuk membantu Kabupaten Bandung Barat, termasuk Laki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu dan Bapak, dengan demikian acara telah selesai. Dan setelah ini, bagi yang berkepentingan, para tamu undangan bisa diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Kita foto bersama, ditunggu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video siap? Siap. Siap 1. Bentar.
Video ya, siap 1, 2, 3. Lagi, baik, korupsi, siap, Bandung Barat, maju, 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 yes. Lagi, baik.